Halo sahabat tani, jumpa lagi dengan saya Robi ST masih di channel Petani Desa Mandiri. Hari ini saya itu seneng banget yo, karena apa? Karena cuaca hujan itu sekarang sudah mulai rutin turun. Jadi tidak usah untuk biasanya kan menggunakan alkon ya. Sekarang wis berhentilah. Jadi lumayan bisa menghemat bahan bakarnya. Seperti janji saya pada video sebelumnya sahabat tani, saya akan memberikan tutorial itu bagaimana cara menanam padi itu full praktek. Nah, sekaligus nanti sahabat tani juga bisa mengikuti dari mulai semai sampai nanti tanam, kemudian perawatan, pemupukan sampai masa panen. Dan nanti hasilnya itu apakah sama persis? Hasilnya itu tentu saja berbeda-beda walaupun tekniknya itu sama ya sahabat tani. Karena kondisi tanah yang di tempat saya itu beda dengan kondisi lahan di tempat sahabat tani semua. Tapi paling tidak itu biasanya itu ya fase-fasenya saat-saat perawatan itu mungkin sedikit berbeda ya. Oke sahabat tani, simak terus video ini ya sahabat tani. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nanti kalau misalkan saya itu mengupdate video terbaru, jadi sahabat tani bisa ada notifikasi pemberitahuan di HP sahabat tani. Oh, nanti Om Robi itu sudah mengupload video terbaru. Nanti akan muncul supaya nanti sahabat tani bisa mengetahuinya. Oke ya sahabat tani, kita simak video berikut ini. Terima kasih sahabat tani yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak konten pada channel saya berikut ini. Ini adalah konten yang yaitu tutorial menanam padi mulai awal sampai panen. Mungkin ini adalah durasinya yang terpanjang ya dari beberapa konten yang saya sebelumnya. Saya merangkum semua nanti. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan sahabat tani itu menanam padi usia misalkan 35 hari setelah tanam perlu apa yang diperlukan, silakan nanti sahabat tani tinggal membuka video saya ini. Makanya itu silakan sahabat tani berikan tanda jempol pada video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan like supaya nanti kalau saya mengupload video terbaru jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Nanti supaya tahu, oh Pak Robi itu sekarang sudah menyiapkan atau mengupload tentang bab berikut ini gitu. Nah, misalkan seperti itu. Nanti sahabat tani tinggal menontonnya. Nanti pada usia berapa, apa yang Anda perlukan, bagaimana penanganannya, maka saya jadikan satu ini menjadi tutorial lengkap full praktek ya sahabat tani. Bukan teori yang membaca Google ngomong aja ngomong aja enggak. Jadi saya turun langsung ke lapangan yang selama ini saya sudah menjalani menjadi petani sampai saat ini ya sahabat tani. Jadi kita lanjutkan pembahasannya yaitu tutorial menanam padi mulai semai sampai masa panen ya sahabat tani. Saya akan membahasnya mulai pertama yaitu bab yaitu satu persemaian atau cara semai padi. Perlu diketahui ya sahabat tani kalau di daerah saya itu masih banyak yang menyemai sebar atau maksudnya itu di sawah ya sahabat tani. Itu pun juga ada dua macam, ada yang sistem kering dan juga ada yang sistem basah. Sistem kering itu maksudnya yaitu pada masa musim tanam pertama. Biasanya itu habis tanam jagung kan masih musim kemarau yang terakhir-terakhir itu. Jadi kita itu tidak membutuhkan banyak air karena apa? Ya memang belum hujan. Jadi tekniknya yaitu sebelum menyemai padi, kita itu mengeringkan benih padinya dulu. Setelah itu kita langsung sebarkan. Saya anggap sahabat tani sudah menyiapkan lahannya. Kita sebarkan dalam kondisi kering begitu. Kita tidak perlu air, tidak perlu perendaman, jadi langsung disebar dalam kondisi kering gitu. Nanti ditutupi dengan tanahnya itu ya sedikit-sedikit lah tapi merata. Nah setelah itu kita pengairan, jadi setelah disebar itu ya sahabat tani itu nanti diberi air atau pengairan menggunakan alkon supaya cepat pecah benih. Ini sebelum pecah benih itu adalah pengairannya itu setiap hari ya sahabat tani. Oh namanya sampai padi kan ya juga gitu ya sedikit juga nggak perlu banyak-banyak. Yang penting yaitu tujuannya itu melakukan pembasahan ya sahabat tani supaya nanti biar pecah benihnya itu cepat. Nah, nanti pemupukannya bagaimana? Kalau saya itu pemupukannya itu
sekali saja atau bisa 2 kali. Alternatifnya yaitu kalau saya itu menggunakan 1 kali. 1 kali itu di usiaku itu adalah tengah-tengah ya sahabat tani, sekitar umur 10 hari setelah semai atau 12 sampai 15 hari setelah semai. Karena musim tanam pertama kita itu membutuhkan benih itu yang masih muda biasanya itu. Jadi usia 19 atau 22 itu biasanya sudah ditanam atau dicabut. Kalau benih padi saya kemarin itu usianya itu adalah sekitar 19 hari setelah semai itu sudah dicabut ditanam karena sudah panjang ya sahabat tani. Jadi nanti itu usia segitulah. Nah, terus untuk pengendalian hama dan penyakit itu bagaimana? Kalau saya itu menggunakan insektisida saja, karena ya nggak ada penyakit juga. Nah, jadi saya mengusir itu biasanya itu kaper. Kaper itu kan juga sangat mengganggu. Terserah silakan sahabat tani. Ini kan karena hanya untuk semai benih padi saja, bisa menggunakan Sumo atau Prevaton, itu saja cukup saya menggunakan seperti itu. Terus dosisnya berapa Pak? Pemupukannya? Pemupukannya itu saya menggunakan dosis itu 10 kilo ya sahabat tani. 10 kilo itu untuk benih padi itu, 15 kilo yang saya sebar tadi itu menggunakan pupuk urea dan Ponska. 10 kilo. Jadi masing-masing itu ureanya 5 kilo dan Ponskanya juga 5 kilo. Begitu ya sahabat tani. Untuk perawatannya pengairannya ya tentu saja kalau masih belum pecah benih di air itu tiap hari. Nanti kalau sudah mulai tumbuh itu pengairannya itu jarak 1 hari. Jadi supaya nanti biar semai benih padi ini cepat tumbuh di usia 19 hari itu sudah padinya itu sudah panjang sahabat. Jadi waktunya itu untuk benih padi itu dicabut. Nah, kemudian saya anggap itu kalau untuk semai benih padi itu kan gampang ya sahabat tani. Kemudian yang kita melakukan tanam padi, saya anggap sahabat tani itu hanya sudah disiapkan yaitu dengan ditraktor, kemudian digaru. Nah, kemudian kita lakukan penanaman. Perlu diingat ya sahabat tani, sebelum melakukan penanaman ada 2 alternatif ya sahabat tani. Atau saya mengingatkan itu pencegahan. Artinya apa? Namanya pencegahan ya kita lakukan sebelum itu adalah terjadi. Apa yang dimaksudnya itu pencegahan keong dan pencegahan rumput. Kita kalau misalkan mau membasmi rumput sudah saya katakan pada tutorial sebelumnya, kita tidak usah menunggu rumput itu muncul di tanaman padi. Jadi kita mengaplikasikannya herbisida pratumbuh, yaitu disemprotkan sebelum tanam bisa, atau nanti sehari setelah tanam juga bisa. Apa itu? Yaitu menggunakan herbisida Prol. Prol ini biasanya bisa ada campurannya juga. Yang campuran yang pertama yaitu saya menggunakan benfuron. Benfuron itu untuk membasmi rumput-rumput yang biasanya itu berada di atas tanah atau bekas garu atau melukuk atau traktor itu yang mungkin belum tuntas, punah, kan ada itu. Nah, di kemambang-kemambang seperti itu, apa yang ada di kemambang-kemambang. Biasanya kan di atas, kalau nanti habis padinya sudah ditanam jarak 3 hari, biasanya kan ada tuh rumput-rumput sisa itu yang belum mati. Nah, itu bisa menggunakan benfuron ini. Kalau herbisida pratumbuhnya itu yaitu sasarannya itu biji rumput, yaitu menyemprotnya itu adalah sebelum tanaman rumput itu tumbuh, artinya sasarannya itu adalah biji rumput. Karena sasarannya biji rumput, jadi sasarannya itu bukan daun, artinya yaitu sasarannya itu ke tanah. Makanya penyemprotan yang baik itu dilakukan sebelum ditanam atau sesudah ditanam, nanti jarak 1 atau 3 hari setelah ditanam itu disemprotkan. Ya sasarannya tanah, karena kita kan nantinya kan tujuannya biji rumput. Kemudian sahabat tani itu bisa menyampurkannya juga obat keong, yang itu biasanya kalau daerahnya itu sering didatangi keong. Kalau saya itu nggak perlu kali ini karena biasanya kalau masa musim tanam pertama ini jarang kalau keong di tempat saya. Jadi saya itu pencegahannya seperti itu, oke. Nah kemudian bisa dicampur dengan insektisida yang
disebarkan. Disebarkan itu maksudnya pupuk dasar itu bisa dicampurkan dengan insektisida yang nantinya tujuannya itu sasarannya yaitu hama yang di dalam tanah, baik itu ulat atau apapun itu yang berada di dalam tanah. Itu bisa dicampurkan pupuk dasar yaitu menggunakan Vertera. Vertera itu adalah juga insektisida, sasarannya yaitu yang biasanya itu berada di dalam tanah atau juga furadan juga bisa. Tapi hati-hati ya sahabat tani, furadan itu sekarang kan banyak yang palsu gitu. Jadi ya berhati-hati membeli, kalau bisa itu membeli ya di toko offline saja. Biar nanti kalau ada apa-apa ya minta tanggung jawab sama penjualnya gitu ae wes. Kemudian sahabat tani, karena ini adalah sudah tanamannya itu, tanaman padinya itu sudah ditanam, langkah selanjutnya yaitu seperti yang saya katakan tadi, kalau sahabat tani itu belum sempat menyemprotkan prol sebelum tanaman padi ditanam, sahabat tani bisa menyemprotkannya sehari atau 3 hari setelah tanam. Atau alternatif lain yaitu prol itu juga bisa dicampur dengan pupuk loh ya. Jadi sifatnya itu kalau misalkan dia dicampur dengan pupuk, prol ini nanti tidak menggumpal. Nah, seperti yang ada dalam video ini. Itu nanti bisa disemprotkan ya. Disebarkan dengan pupuk. Oke. Dosisnya itu kalau dicampur dengan pupuk cukup taruh itu 3 tutup botol itu dalam 1 karung itu, iya 1 karung pupuk itu. Itu nanti 3 tutup botol ditambah dengan benfuron itu tadi juga begitu, juga bisa. Jadi nanti Anda kalau misalkan padinya itu mulai tumbuh rumput itu kita lakukan pencegahan seperti itu. Jadi sebelum rumput tumbuh itu kita juga melakukan pencegahan, antisipasi ya sahabat tani. Terus bagaimana dengan pengairannya? Yo yang namanya padi itu kan tanamannya membutuhkan banyak air. Jadi Anda juga harus sering-sering mengairi. Mengairi itu dalam arti bagaimana Pak cara melihat waktunya itu supaya padi itu waktunya membutuhkan air. Ya kalau tidak ada air ya memang harus diairi. Jangan sampai menunggu tanahnya itu keras ya. Kalau nanti tanahnya keras, akarnya itu sulit berkembang, padahal ini adalah baru saja ditanam, dan nanti pertumbuhannya juga terganggu. Oke, jadi kita lanjut sekarang masuk masa usia ini saya itu melakukan pemupukan. Ada yang bertanya, Pak, melakukan pemupukan itu pada usia berapa pemupukan pertama? Kalau saya itu menunggu tanaman padi itu ngelilir ya sahabat tani sebelumnya. Nek bahasa Jawa ini yang ngelilir, ya nek bahasa Indonesianya opo nggak ngerti aku. Jadi ketika padi itu kan ditanam, biasanya kan mengalami stres, biasanya itu mati sebentar. Kemudian dia itu hidup lagi karena akarnya sudah tumbuh dan bersirkulasi menyerap makanan, akhirnya dia itu tumbuh normal. Nah, pada saat itu saya melakukan pemupukan, kira-kira usianya itu sekitar 12 hari setelah tanam ya sahabat tani. Itu saya pupuk. Dosisnya berapa Pak? Luas lahan saya itu sahabat tani sekitar 1.400 meter persegi. Nek kalau bahasa Jawa itu yaitu 100 ru. Kalau daerah Jombang kan ya 100 batang. Kalau misalkan daerah Kulonan Madiun ya sama juga bumi 100 kotak gitu. Kalau di saya ya pakai ru. Ru itu are itu ya sahabat tani. 100 meter 100 meter 1.400 meter persegi ya sahabat tadi. Artinya 1 meter kali 100 meter kali 14 meter. Nah, jadinya 1.400 meter. Dengan lahan seperti itu usia dosis pupuknya itu sekitar 90 sampai 100 kilogram. Kali ini saya menggunakan yaitu disebar. Jadi penyebaran pertama itu usia 12 hari. Saya itu menggunakan 30 kilogram. 30 kilogram itu campuran ya sahabat tani, ada beberapa pupuk, yaitu pupuk urea dan Poska. Cukup itu saja ya sahabat tani, sudah melengkapi, sudah menggunakan pupuk majemuk itu saja. Pokoknya urea dan Poska itu 30 kilogram saya sebarkan ya sahabat tani. Itu nanti ada 2 cara juga. Yang pertamanya disebarkan, yang kedua yaitu diicir. Diicir itu saya jadikan satu, dosisnya itu 90 kilogram.
saya icirkan seperti tanam jagung seperti itu. Nah, nanti dosisnya itu dijadikan satu, jadi 90 kilogram itu cuma itu saja langsung dipupukkan. Itu nanti pemupukan sekali saja sampai masa panen. Ya karena ini nggak ada tenaga ya sahabat tani, kan si mboknya lagi sakit, jadi saya sebarkan saja. Jadi nanti pemupukannya itu 3 kali ya sahabat tani. Yang pertama itu ya 12 hari setelah tanam ini, nanti yang kedua ya usia 35 sampai 40, kemudian usia nanti terakhir pemupukannya itu 45 sampai 60 itu dipupuk. Dosisnya yang terakhir itu menggunakan pupuk ZA campurannya ya sahabat tani, supaya nanti rendemennya itu juga bagus di tanaman padi. Itu adalah pembahasan bab mengenai pemupukan ya sahabat tani. Sekarang lanjut. Nah, misalkan ada pertanyaan, "Pak, obat merek apa yang ampuh untuk membasmi tanaman rumput pada tanaman padi?" Sahabat tani, saya sudah menyarankan berkali-kali bahwa pembasmian rumput itu tidak serta-merta menggunakan obat yang canggih, yang mujarab katanya, yang mahal, tapi disemprot hanya sekali saja. Nggak begitu ya caranya ya sahabat tani, nggak begitu, jangan. Jadi pembasmian rumput itu ya berkala, minimal itu kalau saya itu 2 kali penyemprotan. Yang pertama menggunakan pratumbuh tadi, dan yang kedua nanti bisa menggunakan merek, kan banyak tuh merek, merek Topshot, merek, kalau biasanya yang kedua itu saya menggunakan Nugras dan Sinergi. Jadi untuk mengendalikan yang mau tumbuh, sudah tumbuh tapi masih kecil. Jangan sampai nanti rumputnya itu menjadi besar. Kalau nanti sahabat tani yang sering dikatakan itu, yang ditanyakan itu ya sahabat yang disayangkan juga. Pertanyaannya itu kalau sudah rumputnya itu sudah besar-besar, pasti ditanya obat apa. Ya saya jawab, semua herbisida tanaman padi itu akan menyebabkan padinya itu pasti stres. Kalau misalkan habis disemprot itu kuning, memang itu ya, ya memang itu istilahnya itu ya konsekuensinya menurut saya ya, seperti itu. Terus untuk penyemprotan hama ya sahabat tani, bab selanjutnya yang saya bahas adalah masalah penyemprotan, baik hama maupun penyakit. Sahabat tani, kalau misalkan saya itu melakukan penyemprotan, biasanya intervalnya itu adalah setiap 7 hari sekali atau seminggu sekali lah. Ada maupun tidak ada itu ya tetap saya semprot untuk pengendalian, supaya nanti mengurangi resiko serangan yang masif yang banyak itu ya sahabat tani. Saya melakukan penyemprotan ya selanjutnya itu usia 16 hari setelah tanam. Usia 16 hari setelah tanam itu kan juga sudah ada kaper, kemudian walang sangit. Ya perlu saya basmi ya, saya yang pertama itu ya saya menggunakan Prevaton. Prevaton itu adalah insektisida yang kalau di sini itu masih ampuh untuk mengatasi suntep ya sahabat tani. Bisa dicampur nanti fungisida bahan mancozeb yaitu Mantazeb, atau bisa diselingi dicampur dengan fungisida lainnya. Yang penting itu kita rutin kita rolling dengan bahan aktif yang berbeda sahabat tani, supaya nanti tidak membentuk kekebalan yang baru. Karena sama seperti penyakit pada manusia, kalau sahabat tadi kena flu kemudian diminumi Mixagrip, mungkin minggu depan kamu sahabat tadi minum Mixagrip lagi sudah nggak mempan, karena virusnya sudah membentuk, kekebalan terhadap obat yang sahabat tani minum sebelumnya. Jadi silakan di-rolling gonta-ganti ya silakan, nggak apa-apa. Kemudian pada waktu penyemprotan usia menjelang pembungaan, ya silakan gunakan bahan aktif difenoconazole ataupun paclobutrazol nanti untuk mempercepat atau supaya nanti masa vegetatifnya itu benar-benar habis dan nanti menuju masa-masa generatifnya itu supaya maksimal, jadi saya menggunakan Paclobutrazol. Kalau untuk masalah penyakit jamur, itu kita wajib setiap minggu kalau saya itu menggunakan fungisida yang
berbeda, jadi saya rolling karena ini adalah musim-musim penghujan ya sahabat tani. Jadi yang paling banyak itu serangannya itu adalah jamur dan bakteri biasanya. Kalau masalah serangan hama itu gampang lah diatasi. Tapi kalau sudah penyakit itu sulit ya sahabat ya. Kemudian apa sahabat tani yang bisa pertanyaannya seperti ini, supaya padinya bersih apa ya Pak? Nah, kalau biasanya sahabat tani menggunakan ya biasanya kan ya Amis Startup ya Skor itu ya. Nah, kemudian saya kasih tambahan yaitu Etrazol. Etrazol itu bahan aktifnya Cloputrazol. Jadi nanti supaya pengisian bulir padi itu full dari pangkalnya itu, pangkal ujung mala itu sampai ujung. Nah, itu supaya nanti terisi semua. Jadi tidak kosong, oke? Jadi itu sudah pembahasan saya itu sudah masuk masa generatif. Kalau misalkan masalah merek itu ya saya itu mereknya kan banyak ya, tapi rata-rata kan bahan aktifnya itu kan sama. Kalau saya menggunakan biasanya untuk insektisida paling tidak itu menggunakan Avamectin, kemudian Imidacloprid. Kalau untuk Ares sama pembasmi barang itu menggunakan Nitempiran saya bahan aktifnya, dan masih banyak beberapa lagi bahan aktif lainnya. Tapi yang penting yaitu ketika masa generatif yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, itu saya menggunakan tambahan yaitu Cloputrazol. Cloputrazol itu diperlukan tuh hanya sedikit ya sahabat tadi, dan diaplikasikan pada 2 terakhir penyemprotan pada masa generatif. Sudah itu, jadi nggak usah banyak-banyak. Nah, sekian dulu, itu adalah tutorial mulai tanam sampai panen. Kalau misalkan pembahasan saya itu kurang jelas, kurang banyak, ada lagi yang ditanyakan, silakan ditanyakan di komentar ya. Kalau udah tahu itu ditanyakan. Kalau kurang ya silakan bertanya, jangan dicaci maki ya sahabat tani. Karena kita semua itu masih belajar. Oke? Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya.